Informasi komoditas harga emas melemah di awal pekan di tengah sentimen perang dagang mulai melandai terkait kebijakan terbaru dari Trump. Harga batubara jatuh di perdagangan akhir pekan lalu, namun secara mingguan masih mencatatkan penguatan. Sementara harga minyak mentah anjlok setelah OPEC Plus menaikkan output lebih dari ekspektasi. Mencatatkan Harga emas melemah di awal pekan di 0,25% di posisi 3.327,696 dolar Amerika per troy ounce. Harga emas melemah setelah Presiden Donald Trump mengisyaratkan kemajuan perjanjian perdagangan dan mengumumkan perpanjangan penangguhan tarif untuk sejumlah negara. Harga emas melemah usai menguat 0,30% di level 3.326,34 dolar Amerika per troy ounce Jumat pekan lalu di tengah kekhawatiran defisit fiskal Amerika Serikat dan keputusan tarif Washington yang akan datang mendorong kenaikan permintaan terhadap safe haven. Harga batubara jatuh di perdagangan akhir pekan lalu, namun secara mingguan masih mencetak penguatan. Di Jumat, harga batubara di pasar ICE Newcastle untuk kontrak pengiriman Agustus ditutup di 109,95 dolar Amerika per ton, turun dalam 1,19%. Namun dalam sepekan harga batubara masih naik 2,76%, tetapi secara year to date harga batubara masih minus 12,22%. Selain pasokan yang melimpah, penurunan harga batubara juga terjadi akibat kesadaran akan pelestarian lingkungan yang makin tinggi. Harga minyak anjlok lebih dari 1% di Senin pagi waktu Asia setelah OPEC Plus mengejutkan pasar dengan menaikkan output lebih dari ekspektasi di Agustus dan meningkatkan kekhawatiran tentang kelebihan pasokan. Dikutip dari Reuters, minyak mentah berjangka Brent patokan internasional merosot 1,22% di 67,47 dolar Amerika per barel. Sementara patokan Amerika Serikat minyak mentah berjangka West Texas Intermediate di posisi 65,65 dolar Amerika per barel, menyusut 2,01%. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,30% di level 66,30 dolar Amerika per barrel. Kemudian nikel melemah di 1,11% di 15.095 dolar Amerika per metric ton. Emas melemah di 0,85% di level 3.318 dolar Amerika per troy ounce. CPO melemah di 0,36% di level 4.057 ringgit Malaysia per tonnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Seperti yang kami informasikan sebelumnya, indeks harga saham gabungan masih bergerak fluktuatif di range 6.800 di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 6.874,008. Posisi ini tidak mampu dipertahankan, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona merah, bahkan tekanan dalam terjadi, termasuk jelang penutupan perdagangan di sesi pertama pada siang tadi. Indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke level intraday terendahnya di hari ini di 6.844,861. Memasuki perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan masih bergerak di zona merah, namun 30 menit pasca pembukaan sesi kedua, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona hijau. Bahkan saat ini penguatan masih terus berlanjut di 0,22% di 6.881. Intraday tertinggi hari ini di 6.886,285. Saham-saham yang mencoba menjadi penopang indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang terjadi hari ini tidak terlalu dalam dan IHSG bangkit kembali ke zona hijau. Dari perbankan big cap menguat sendirian pemirsa di 0,27% di 3.680. Intraday hari ini sempat ke 3.700. Sementara saham-saham grup Prayogo Pangestu ada brand dengan nilai kapitalisasi
nomor 2 terbesar di Bursa Efek Indonesia di bawah BBCA, hari ini melesat di atas 3% di 5.875, market cap-nya di 785,99 triliun rupiah. Kemudian BRPT menguat di 6,45% di 1.650. Saham Prayogo Pangusti lainnya ada Cuan menguat di 3,59% di 12.300. Rencana stock split dan juga akan merencanakan rilis obligasi dan sukuk ini dengan nilai yang cukup tinggi. Kemudian posisi dari saham TPIA hari ini lebih cenderung bergerak stagnan dan sempat menguat ke 9.875. Sementara untuk PTRO melesat di 5% di Rp2.730 per sahamnya. Sementara saham-saham yang menjadi pemberat dari perbankan big cap ada BBCA melemah di 0,58%, kembali meninggalkan level 8.700-an. Barang baku ada Antam hari ini melemah di level di 3%-an maksud kami dan sudah meninggalkan level 3.000-an. BRMS juga melemah di 0,99% di 400. Aman hari ini juga ikut menjadi pemberat, minus di 1,47%, 8.350. Masih dari perbankan big cap, BBNI melemah di 0,25% dan lebih cenderung bergerak stagnan. Pelemahan sudah mulai terbatas di level 4.000. Sementara posisi dari Raja melesat di 8% di 2.450. ICI juga ikut menjadi penopang di 0,87% penguatan di 4.660 dan Telkom juga menguat di 1,52%. Belum mampu untuk balik ke 2.700 pemirsa, sementara Ratu hari ini melesat di atas 9% di Rp6.950 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga beberapa saham yang menjadi penopang dan pemberat di 30 menit jelang penutupan sesi kedua, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick mengumumkan pemberlakuan tarif impor berdasarkan negara yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi diundur ke 1 Agustus 2025 dari tenggat sebelumnya pada 9 Juli 2025. Sehingga masih ada waktu bagi negara-negara yang belum mencapai kesepakatan untuk mengajukan tawaran baru. Lutnick mengonfirmasi perpanjangan tenggat pemberlakuan tarif impor tersebut seiring menyatakan proses penetapan pungutan dan finalisasi kesepakatan masih berlangsung. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam unggahannya di platform media sosial dikutip dari Bloomberg menyatakan akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara manapun yang dianggap sejalan dengan kebijakan anti-Amerika yang diusung oleh BRICS. Ancaman tersebut menambah ketidakpastian di tengah negosiasi tarif perang dagang yang masih berlangsung dengan sejumlah mitra dagang Amerika. Sebelumnya Trump juga sempat mengancam akan mengenakan tarif hingga 100% terhadap BRICS jika negara-negara anggota meninggalkan penggunaan dolar Amerika dalam perdagangan bilateral. Posisi cadangan devisa Indonesia di akhir Juni 2025 tercatat sebesar 152,6 miliar dolar Amerika, naik tipis dibanding posisi akhir Mei 2025 di 152,5 miliar dolar Amerika. Dikutip dari siaran pers Bank Indonesia, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan, kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa, serta penerbitan global bond pemerintah di tengah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respon Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi. Berbagai sumber, IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melemah di perdagangan awal pekan dan kembali diperdagangkan di atas level 16.200-an per dolar Amerika Serikat. Di mana dikutip dari data RTI hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah melemah di 0,41% di level 16.232 per dolar Amerika Serikat. Di mana secara intraday rupiah sempat melemah ke level 16.251 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya nilai tukar rupiah dibuka melemah di 0,15% di posisi 16.205 per dolar Amerika.
Rupiah tetap melemah meskipun indeks dolar Amerika di Senin pagi koreksi di 0,15% di level 97,03 dan masih berada di level rendah. Di mana rupiah dibayangi landscape global mendapatkan kepastian yang cukup melegakan terkait kebijakan tarif Amerika. Tarif per negara yang ditetapkan oleh Trump akan mulai berlaku efektif 1 Agustus dan mengisyaratkan adanya ruang negosiasi bagi mitra dagang Amerika menjelang batas waktu 9 Juli yang sebelumnya ditetapkan oleh Trump. Dan seperti apa update pergerakan dari nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Terhadap dolar Amerika Serikat bergerak di level Rp16.247, posisi penutupan di Rp16.226, melemah di 0,37%. Terhadap euro di Rp19.071, pound sterling di Rp22.098, kemudian terhadap yen Jepang di Rp111,97. Kita beralih